Halo teman-teman, balik lagi dengan dokter muda dari Ilmu Kesehatan Anak bagian neonatologi. Oke, kali ini kita akan membahas tentang muntah. Pernah nggak sih teman-teman ketemu pasien datang ke klinik atau IGD dengan keluhan muntah? Nah, teman-teman harus hati-hati ya kalau ketemu kasus muntah, karena pada bayi juga sering terjadi yang namanya gumoh. Jadi, apa sih bedanya muntah sama gumoh? Oke, let's check it out. Muntah versus gumoh. Jadi, gumoh itu biasa terjadi pada bayi karena posisi pemberian susu yang salah. Jadi, udaranya akan masuk ke lambung. Atau bisa juga karena bayinya kebanyakan minum susu, sementara lambung bayi itu kan masih kecil. Nah, gumoh biasanya keluar bersamaan dengan sendawa. Bayi juga akan kelihatan tidak rewel dan cairan yang keluar pun relatif sedikit. Warna cairan yang keluar seringkali putih susu. Sementara kalau muntah, bayi akan terlihat rewel dan cairan yang keluar juga lebih banyak. Dan muntah bisa berwarna hijau, kuning maupun putih susu. Nah, penyebab dari muntah ini sangat banyak. Bisa karena infeksi, intoleransi susu sapi, obstruksi, dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu penyebab muntah yang jarang terjadi, yaitu antral web. Nah, antral web ini merupakan diafragma mukosa dari antrum pylorus yang terletak 1-7 cm dari proximal pylorus. Antral web dapat menyebabkan obstruksi pada lambung atau biasa disebut gastric outlet obstruction pada anak. Namun, hal itu sangat jarang terjadi. Angka kejadian antral web hanya 1-3 kasus dari 100.000 kelahiran hidup. Emangnya apa aja sih gejala dari antral web? Nah, gejala tersering dari antral web, terutama pada neonatus, adalah adanya muntah yang persisten. Kadang-kadang juga disertai dengan perdarahan GI tract. Karena makanan yang masuk itu sedikit, bayi akan mengalami malnutrisi dan lama-kelamaan akan gagal tumbuh. Oke, ayo lanjut ke kasus. Jadi, bayi Nyonya R datang ke IGD RSUD AA dengan rujukan dari RSUD Rengan. Dikeluhkan, bayi usia 5 hari muntah setiap kali diberikan susu. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang sederhana, dapat ditegakkan diagnosis kerja yaitu stenosis pilorik hipertrofi. Kemudian, pasien dilakukan tata laksana awal dan dirujuk ke RSUD AA. Pasien sampai ke RSUD AA dengan keadaan distensi abdomen dan bising usus positif, serta didiagnosis dengan suspek stenosis pylori. Pasien kemudian diberikan tata laksana awal berupa dextrose 10%, 8 cc per jam dan dilakukan pemeriksaan penunjang lanjutan. Setelah hasil pemeriksaan keluar, pasien dilakukan tindakan bedah berupa insisi pada pylori. Dan saat dilakukan tindakan ditemukan jaringan pada antrum yang sering disebut dengan antral web. Sehingga dilakukan eksisi pada jaringan tersebut, kemudian pasien dirawat di IPN hingga pasien stabil dan dapat dipulangkan. Jadi, kalau teman-teman ketemu kasus seperti tadi, teman-teman udah bisa membedakan mana muntah yang patologis dan mana muntah yang normal pada bayi. Sehingga teman-teman bisa merujuk pasien dengan selektif. Dan jangan lupa ya untuk melakukan tata laksana awal terlebih dahulu sebelum merujuk, yaitu dengan memberikan cairan dextrose 10%. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa lain waktu. Dadah!